tidak merasa pertumbuhan ekonomi 5,61% itu sesuai dengan realita yang ada. Gini Bang, angka-angka itu lahir dari... Tapi ada suara miring 5,61% itu juga digas gara-gara Pak Prabowo berhasil mendapatkan utang. Gini, utang yang mana? Berapa sebenarnya ruang fiskal real yang masih tersedia setelah bunga utang, subsidi, dan belanja yang wajib dipenuhi? Karena apa? Biasanya kita kan punya pokok, kita jarang bayar pokok. Tapi yang tadinya umur 5 tahun jatuh tempo, kita tambahin lagi umur 5 tahun, kita perpanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ketua Misbah Kun. Ini hadirin kita sama dulu dong. Terima kasih Bang. Jadi saya yang terima kasih nih karena saya menerima banyak sekali pertanyaan tentang, ini kita langsung aja ya, pertumbuhan ekonominya Pak Purbaya itu loh. Oh, iya. Ini kan podcast ini tadinya pengagum Purbaya. Kenapa saya bilang tadinya? Karena kalau kita dengerin Pak Purbaya di awal-awal tuh, tajir bareng-bareng nih kita. Tapi sampai hari ini udah mulai banyak keluhan-keluhan. Begitu diumumkan pertumbuhan ekonomi 5,61%, senang Purbaya ngumuminnya. Pak Prabowo juga kelihatannya senang nih. Tapi rakyat banyak yang bertanya-tanya, kok kelihatannya nggak sesuai dengan realita gitu kan? Oleh karena itu kita hadirkan wakil rakyat kita, Ketua Komisi 11, mulai dengan pertanyaan itu. Bahkan itu masuk di Kompas. Kenapa rakyat tidak merasa pertumbuhan ekonomi 5,61% itu sesuai dengan realita yang ada? Gini Bang, angka-angka itu lahir dari validasi terhadap pertumbuhan ekonomi sektoral. Sektoral itu apa aja? Ya, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, makan minum, industri, sampai semua jenis sektor. Jadi semua sektor itu ada yang bertumbuh dan ada sektor yang menghadapi tekanan. Nah, sektor yang bertumbuh itu ada sektor pertanian. Karena pemerintah juga mulai menerapkan satu polisi yang sederhana. Yaitu ketika pemerintah memutuskan harga gabah itu sekitar diputuskan 6.500 daya beli di petani. Sehingga kontribusi sektor pertanian itu sangat signifikan. Nah, sekarang mungkin keluhan itu datang kepada siapa? Kepada masyarakat di perkotaan. Coba masyarakat itu. Masyarakat perkotaan. Iya. Kelas menengah di kota tuh. Kelas menengah di kota. Nah, kelas menengah di kota itu adalah orang yang pada saat ini adalah orang yang menerima efek-efek dari apa? Pandemi COVID. Masa masih? Pandemi COVID. Masih ada itu? Pandemi COVID itu secara dunia juga belum selesai. Ada istilahnya para ekonomi itu scary effect. Efek lanjutan. Dulu kita melakukan restrukturisasi, kemudian restrukturisasi itu kan kita menempatkan mereka dalam sebuah proses restrukturisasi kredit perbankan di corporate, kemudian di mana saja, di sektor UMKM juga kita lakukan, di kredit consumer juga kita lakukan. Jadi kalau kita lihat pola kredit itu ada 3, corporate, consumer, sama UMKM. Semua struktur itu kita lakukan. Ketika mereka dilakukan upaya restructuring, secara keseluruhan kan belum semuanya kan mereka recover. Karena sektoralnya tadi. Contoh, pada saat itu industri yang paling booming apa? Sektor kesehatan. Orang melakukan rumah sakit, klinik, tes dan sebagainya. Tapi kemudian mereka turun lagi kepada kondisi normal. Yang tadinya mereka misalnya transportasi dan sebagainya, sektor logistik mulai mengalami peningkatan. Sektor-sektor yang itu tadi yang tadi mengalami tekanan terus kemudian belum dalam grafik naik, mereka akan berlanjut. Inilah. Tapi ada sektor yang kemudian coba orang-orang yang kemudian sektor hilirisasi, sektor-sektor yang bertumbuh itu masih ada. Jadi pada ekonomi itu secara siklikal, secara siklus
itu ada sektor yang bertumbuh pada suatu periode dan ada sektor yang menghadapi tekanan pada periode tertentu. Kita tidak bisa mengatakan sektoral ekonomi itu grooming semuanya. Enggak. Nah, makanya kita meminta kepada pemerintah untuk melakukan apa? Upaya insentif-insentif yang seperti kebijakan sektoral di sektor pertanian itu juga berlaku untuk yang lain. Contoh, kita sekarang tidak menaikkan harga BBM. Ya. Itu memberikan efek yang luar biasa nanti di periode kuartal kita yang kedua. Ini kan baru Q1. Ya. Q1. Q1 5,61 itu tertinggi yang pernah kita capai. Sejak 14 tahun lalu kalau saya nggak salah. Iya, 14 tahun yang lalu. Menteri Keuangan sebelumnya nggak bisa nyampe. Ya, siapa tuh, Pak? Ya, yang sebelumnya Pak Purbaya siapa gitu lah, Abang kan tahu. Ya, gitu. Saya tahu. Yang menjadi yang terbaik di dunia nggak bisa mencapai 561, Bang. Walaupun itu cuma quarterly gitu loh. Ya. Tapi Purbaya bisa melakukan. Dalam waktu yang nggak terlalu lama tuh. Dia diangkat September, sekarang Q itu. Q pertama. Q pertama. Ya kan? Nah, dia melakukan itu. Bahkan di akhir tahun dia juga mencapai pertumbuhan yang tinggi sehingga kita bisa mencapai target pertumbuhan 5,2 di APBN 2025. Target 2026 kan 5,4. Tapi ada suara miring 5,61% itu juga digas gara-gara Pak Prabowo berhasil mendapatkan utang. Gini, utang yang mana? Semua ekonomi kita itu kan basisnya, utang negara itu kan basisnya pada hitung-hitungan defisit. Utang kita itu kan didasarkan kepada ketika kita menyusun APBN, kita kemudian menetapkan berapa sih penerimaan negara kita. Penerimaan itu berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan kepabeanan dan penerimaan cukai. Kemudian penerimaan struktur berikutnya hibah, kecil sekali. Baru kemudian kita ngomong belanja kita berapa. Nah, setelah kita menghitung secara precise, secara presisi penerimaan kita, baru kita ngomong belanja. Nah, selisih negatifnya itu kan akan menjadi defisit. Defisit kita. Nah, defisit itu ditetapkan bersama dalam proses menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Bukan Pak Prabowo yang menetapkan. Bukan Pak Prabowo sendiri yang membuat. Ditetapkan bersama siapa? Wakil rakyatnya. Mas Misbakun dong. Kita bersama-sama semua partai. Ada 8 partai di DPR. Bersama-sama memutuskan. Tidak ada satu partai pun yang mengatakan dissenting opinion. Memberikan catatan minder harus noted juga enggak. Nota juga enggak. Approve. Gitu. Semua setuju. Artinya apa? Landasan politik keputusan mengutang itu melakukan upaya mencari menutup defisit dengan berutang itu dilakukan oleh keputusan politik bersama. Tapi itu bukan mengakibatkan tekanan ekonomi buat kita. Gini, sejak Republik Indonesia berdiri, kita tidak pernah mengalami proses APBN surplus. Siapapun Menteri Keuangannya, itu keniscayaan jabatan itu membuat tangannya harus tanda tangan utang. Nggak ada yang bisa tuh selain Menteri Keuangan tuh. Nggak ada. Dan keniscayaan public debt, utang negara, itu berlaku di seluruh dunia. Abang coba nanya, negara paling kaya orang anggap Arab dengan kaya minyak itu, dia punya utang. Punya tuh dia? Punya. Siapa yang tanyain, negara mana yang di dunia ini yang gak punya utang? Gak ada ya? Gak ada. Malaysia, Singapura, Inggris, Jepang. Bahkan rasionya Jepang di atas 200%. Inggris di atas 100%, Amerika di atas 100%. Kita masih terhitung sangat aman karena kisaran kita masih sekitar 39-40% dari PDB kita. Jadi kalau kita membicarakan utang, apa yang kita khawatirkan dengan utang? Sepanjang dipakai untuk kepentingan produktif. Belanja kita itu dimix. Dimix artinya apa? Begitu uang masuk akan masuk dalam mekanisme APBN, dipakai untuk membayar gaji guru, gaji tentara, gaji polisi, gaji dokter, membangun infrastruktur, apapun semuanya. Ditransfer ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Ini semua. Maaf nih ya, kalau pertanyaan selanjutnya mungkin agak nggak berkenan nih Mas Misbakun. Tapi ada yang mengatakan bahwa
sebetulnya tekanan ekonomi Indonesia yang saat ini dirasakan itu adalah akibat warisan dari pemerintahan Pak Jokowi yang mau tidak mau diteruskan oleh Pak Prabowo gitu. Itu benar nggak pertanyaan itu? Pak Jokowi juga dapat warisan dari Pak SBY. Pak SBY juga dapat warisan dari Bu Mega. Bu Mega dapat warisan dari Gus Dur. Gus Dur dapat warisan dari Pak Habibie dari Pak Harto. Pak Harto dari Pak Harto. Bung Karno. Oke. Makanya Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin, beliau dengan jiwa besarnya menyampaikan, kita ini mewarisi semua hal yang datang dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Kita tidak boleh kehilangan respek, kita tidak boleh kehilangan rasa hormat, dan kita tidak boleh sedikit pun kemudian melakukan celaan dan hinaan. Itu artinya apa? Bahwa beliau sebagai seorang pemimpin sadar sepenuhnya, beliau itu presiden ke-8, bukan presiden Republik Indonesia pertama. Paling kalau Bung Karno mewarisi sisa-sisa company. Bung Karno pun masih mewarisi sisa karena perjanjian KMB, konferensi meja bundar, mewarisi utangnya Belanda. Iya, bahkan agresi militernya jadi utang tuh. Jadi utang. Oh, ingat banget tuh. Jadi dia nyerang kita. Ya, biaya agresi militer nyerang kita itu dan dijadiin utang kita. Dan tahun 90-an baru lunas. Jitak juga tuh Belanda tuh Arnes Slot. Nah itu. Jadi itu kan harus dipahamkan kepada publik. Itu. Terus kemudian orang seakan-akan bercerita, kalau kita punya utang 1.000 triliun, 10.000 triliun akan dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia. Sejak kapan kita mau minta satu persatu untuk bayar utang? Nggak mungkin. Bukan begitu mekanismenya, terlalu bombastis. Ya, jadi concern kita Jadi concern kita bahwa utang jadi concern karena apa? Karena kita sebenarnya sedang mengelola APBN yang defisit. Sangat berbeda dengan negara-negara yang mempunyai APBN surplus. Hampir sekarang ini negara yang mempunyai APBN surplus paling dihitung dengan jari itu paling sebelah tangan. Sebelah tangan aja. Itu pun mungkin ada waktunya tuh. Ada waktunya. Oke. Ketika kita menghadapi constraint, kendala APBN kita defisit, maka kita harus melakukan upaya-upaya bagaimana APBN tetap berjalan, hak-hak pembangunan rakyat yang harus dirasakan itu harus dirasakan oleh rakyat. Karena ingat, kewajiban konstitusi kita itu adalah negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan itu apa sih? Akses pendidikan bisa kita dapatkan. Pendidikan ini penting untuk mengangkat harkat derajat manusia Indonesia supaya bisa merubah nasibnya, mengangkat derajat kemiskinannya karena pendidikan itu dianggap salah satu pemutus mata rantai pendidikan. Karena ada vicious circle, lingkaran setan orang miskin. Orang miskin menghasilkan orang miskin baru. Karena apa? Orang miskin tidak bisa menyekolahkan anaknya. Ketika tidak bisa menyekolahkan anaknya kerja lagi menjadi kuli, bapaknya kuli, anaknya kuli, akhirnya lahirlah di situ. Nah, diharapkan ketika negara intervensi, biaya operasional sekolah diputus, kemudian orang tidak boleh ini, kemudian ada bantuan sosial ini, bantuan pangan tunai, bantuan PKH dan sebagainya. Diharapkan orang kemudian mata rantai itu putus. Dengan apa? Dengan pendidikan. Karena apa? Dunia pendidikan modern itu butuh pendidikan formal. Kalau dia tidak ke formal, bisa mencari mata pencarian informal, tapi dengan yang mempunyai kualitas. Lah itu yang diharapkan. Lah itu intervensinya apa? Intervensinya negara. Pakai apa? Pakai anggaran, pakai afirmasi kebijakan. Sektor kesehatan harus dilakukan. Nah ini semuanya apa? Investasinya negara. Termasuk yang terakhir dilakukan investasi yang tidak mudah dan dikritik oleh semua orang. Soal apa? Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, MBG. Bayangkan, kita ini menurut data yang valid dari World Bank, ada sebagian rakyat miskin Indonesia itu pada saat sekolah itu tidak mampu, tidak berangkat sekolah dalam keadaan belum makan. Ada ya? Ada. Bukan dan itu semua. Jumlahnya jutaan. Oke. Jumlahnya jutaan. Dan pemerintah melakukan upaya intervensi itu apa? Jangan sampai generasi Indonesia yang akan datang itu mengalami kegagalan gizi. Oke. Kalau itu dalam rangka apa? Mempersiapkan generasi yang akan datang bersaing dengan negara-negara hebat. Indonesia itu sudah dalam kisaran $1,3 triliun size PDB kita.
masuk sekitar 14-15. Diperkirakan di tahun 2030, di 2045, 2050-an kita itu masuk 5 besar atau 4 besar. Artinya apa? Secara volume kita akan bersaing dengan negara-negara besar. Oke. Peringkat satunya pasti antara Amerika, Cina. 2 itu antara Jerman, Perancis atau Inggris. Rusia Bahkan kali. India. Rusia. Lah, kita bersaing dengan mereka dong. Oke. Saat ini coba bandingin kita kalau kompetisi di tingkat olahraga, badan kita kayak apa? Aduh, sama Prancis kalah kemarin sama Popov. Lah makanya. Lah itu yang terjadi. Itu dengan negara advance seperti itu. Jangankan bersaing dengan Singapura, Jepang, Korea. Lah ini kan harus kita siapkan. Lah inilah kemudian kita mengatakan itu investasi. MBG itu baru dijalankan belum genap 2 tahun. Belum, Pak. Polanya belum tertata dengan pattern yang pasti. Di dalam pelaksanaan banyak kekurangan, ya harus diperbaiki. Tapi ide besar negara melakukan intervensi untuk mengatasi kegagalan gizi generasi-generasi Indonesia yang akan datang. Itu harus diberikan dukungan. Negara ingin memastikan menu apa yang akan dimakan oleh rakyatnya. Hanya Indonesia yang terjadi. Saat ini dalam jumlah ya. Kalau ide bahwa banyak anak-anak diberi sarapan itu di banyak negara berjalan. Tapi kalau apa yang mesti dimakan? Lah itu Indonesia. Oke. Mas, kita masuk ke sini nih ya. Ini catatan yang sudah dibuat gara-gara pertemuan kita yang lalu. Kemudian ada beberapa yang masuk nih. Tapi saya tadi mau nerusin dulu. Tokoh yang marah betul ke Belanda. Gara-gara agresi militer Belanda ke Indonesia itu jadi utang yang harus dibayar Indonesia. Orangnya namanya Sumitro Jayahadikusumo. Iya. Bapaknya Prabowo. Tahu kita sejarah dikit-dikit Pak, sejarah. Nah, oke. Apakah tekanan ekonomi dapat dikatakan masih bersifat sementara atau sudah menjadi masalah struktural yang membutuhkan pembaruan mendasar? Jadi gini, dulu Bang, sebelum pandemi COVID dan kita mengalami tekanan krisis yang begitu dalam, maka orang menganggap krisis sekarang itu pasti akan Selat Hormuz ini pasti akan menjadi krisis. Dulu sejarah-sejarah krisis itu orang mengatakan terbesarlah dalam sejarah manusia, Great Malaise, Great Depression, 1928 sampai 1932 di Amerika. Faktornya apa? Faktornya agunan kredit di Amerika. Bubble. Agunan satu dipakai oleh banyak bank. Iya. Sehingga terjadi cross collateral damage. Nggak bisa ditarik. Terjadi bubble. Sempat kejadian 2008 kalau nggak salah itu. Satu faktor. Oke. Kemudian ada yang namanya krisis moneter 98. Faktornya satu. Nilai tukar. Currencies. Iya. Dari 2000-an ke 17.000. 2008 Global Financial Crisis. Nah ini yang tadi saya sebutin. Supreme Mortgage. Yes. Surat utang perumahan. Satu faktor. Tetapi kemudian pada krisis pandemi itu semua faktor terkena. Parameternya bukan satu. Dan kita selamat. Seandainya kita belum pernah ketemu krisis pandemi COVID, kita akan mengatakan krisis Hormuz ini udah krisis kita masuk. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi waktu itu, si COVID itu. Inilah yang membuat kita harus menata kembali, mereinventing tentang kategorisasi krisis itu apa. Ya. Karena apa? Kita sudah pernah ibarat batuk darah, termehek-mehek gak karu-karuan, terpapar gak karu-karuan. Tiba-tiba kena flu biasa. Orang akan, kena flu. Gini doang. Nah, perspektif kita ini harus kita naikkan. Pemahaman kita beyond crisis. Lah, kalau kemudian kita merubah struktur, ya strukturnya ya itu yang tadi saya bilang. Apakah kita itu scary efeknya itu udah selesai apa belum sih? Lah, ini menjadi perdebatan, menjadi bahan diskusi para akademisi, para ekonom di dunia. Dan kita meributkannya di sini sekarang. Ketika orang masih mendiskusikan. Karena apa? No one has experience before.
tidak ada orang yang punya pengalaman menghandle krisis begitu dalam, termasuk efek lanjutannya. Ya, itu benar. Efek lanjutannya. Dan kemudian negara negara harus hadir di dalam itu. Apa? Mendampingi rakyatnya, memberikan pendampingan terhadap semua permasalahannya. Menjaga tetap ada pekerjaan yang tersedia. Harga terjangkau oleh mereka. Kemudian keamanan yang terjamin. Kesehatan yang tercukupi. Walaupun bukan yang terbaik. Pendidikan yang selalu tersedia. Minimal ada aksesnya lah. Ada akses pendidikan. Ini kan harus tetap dijaga. Itu. Contoh ya. Dulu kita memberikan insentif terhadap apa? Orang-orang yang terpapar pada level desil keempat ke bawah. Orang-orang yang UMK. Kemudian dikasih insentif ini, insentif listrik, insentif ini, insentif. Terus orang-orang yang tadinya punya penghasilan take home pay 7 juta, 5 di atas UMK 7 juta, 10 juta. Nggak dapat insentif. Insentifnya tidak bersifat langsung. Paling dari motor mereka beli BBM bersubsidi. Naik transportasi tersubsidi. Tapi nggak pernah direct. Dan ini tentunya mereka lah kelompok-kelompok yang mengalami tekanan. Lah, bagaimana terhadap mereka ini? Insentifnya. Nah, inilah yang menurut saya strukturalnya harus kita mulai rubah perspektif kita cara memandang. Itu agak repot tuh. Lah, kita harus memberikan perhatian. Karena apa? Kita itu kategoris kita, ada orang yang miskin, mendekati miskin, tapi kemudian di atasnya itu ada rentan miskin. Orang-orang yang rentan ini kan harus dibantali supaya nggak turun jadi miskin. Ya itu makanya jadi keluhan kelas menengah sekarang kan. Lah itulah yang saya bilang. Kelas menengah rentan. Kelas menengah belum mapan. Kelas menengah ala-ala. Itu. Loh, ini harus jadi pikiran juga. Benar. Yang selama ini mendapatkan insentif siapa aja? Orang yang di bawah. Di bawah sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu. Kedua ya. Lah itulah yang menurut saya strukturalnya harus kita rubah. Cara pandang kita. Nah, kita selalu mengingatkan pemerintah karena fungsinya DPR itu kan pengingat, fungsi kontrol politik, persuasi. Diingetin gak sih kalau itu dong bikin program buat kelas menengah? Lah itu, makanya kita tambah apa? Rumah bersubsidi. Rumah bersubsidi. Kita tambah 3 juta. 3 juta rumah. Subsidi 3 juta rumah. Kemudian apa? Rumah bedah rumah. Orang disubsidi dengan sekitar 18 juta atau 25 juta, tapi saya minta 18 juta itu bisa apa sih kalau di Jakarta? Sulit. Kalau untuk bedah rumah, kalau perlu tambahin aja 45 juta untuk orang yang di Jakarta, kota kelas A, gitu kan? Dan kota kelas B-nya misalnya 35, kemudian C-nya 25, itu. Saya sampaikan ke Menteri PKP Pak Ara. Terus? Karena apa? Ini yang akan membantu kelas menengah rentan itu. Itu. Kalau penelitiannya kedai kopi Pak, ada 3 nih kelas menengah anak muda ya, keinginannya. Yang pertama, mereka ingin punya rumah. Yang kedua ingin menikah. Yang ketiga ingin punya kerjaan. Tapi yang 2 di atas itu kalau kerjaan kagak ada susah nih Pak. Itu. Jadi kelihatannya malah lapangan pekerjaan harus dibuka. Sekarang dengan dibukanya hilirisasi, pekerjaan itu ada di daerah. Bayangkan, ada daerah yang seperti Maluku Utara, Sulawesi dan sebagainya, pertumbuhannya double digit, puluhan %. Walaupun size ekonominya, kontribusi nasionalnya itu kecil, tapi kan secara agregat mereka tumbuhnya itu. Oke nih Pak. Itu. Orang mengatakan ada sektoral yang sangat serapan tenaga kerjanya tinggi, ada sektoral yang sudah sunset. Ya memang mau nggak mau karena sudah sunset ya turun. Itu. Ada lapangan pekerjaan baru tercipta, ada lapangan pekerjaan lama itu layoff. Iya. Lah itu yang terjadi. Itu. Semuanya sekarang orang mulai apa? Konsentrasi ekonomi sudah bukan Jakarta semuanya.
sudah mulai ke daerah. Nah, orang yang sangat paham bagaimana mengatasi situasi ini, itu harus mulai pengambil keputusan yang harus mulai merancang desain bagaimana sih supaya tepat sasaran, tepat guna, dan kemudian dirasakan manfaatnya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya nih, Ketua. Berapa sebenarnya ruang fiskal real yang masih tersedia setelah bunga utang, subsidi, dan belanja yang wajib dipenuhi? Jadi ini gini, menarik nih. Ruang fiskal itu kan, kita akan lihat, kita dari misalnya sekarang, dari 3.842 triliun volume APBN kita, berapa sih yang dipakai bayar utang? 40%? Nggak nyampe. Oh ya, belum nyampe, Pak. Karena apa? Biasanya kita kan punya pokok. Kita jarang bayar pokok. Yang kita bayar adalah bunga. Bunga terus. Begitu contoh, tahun 2026 ini ada 803 triliun. Ya itu kan yang banyak dikhawatirkan. Juni katanya jatuh tempo. Jatuh tempo kan sama, Bang. Kalau kita jatuh tempo ini kita abang punya. Ya. Sudah. Kita ganti suratnya aja. Selesai kan? Itu bro. Ya, ganti aja suratnya. Tapi yang tadinya umur 5 tahun jatuh tempo, kita tambahin lagi umur 5 tahun, kita perpanjang. Tapi bunganya naik dong. Ya paling cuma 0, sekian, tapi itu kan tradable. Diperdagang di pasar uang, kemudian pasar surat berharga, pasar surat berharga, ketika habis dikasih tawaran lebih tinggi, tapi setelah diperdagangkan juga dia akan mengikuti mekanisme surat berharga kok. Kalau lagi premium ya dia tinggi, kalau lagi diskon ya dia kuat rendah. Itu cara mengelola itu aja. Yang justru yang harus menjadi perhatian kita itu adalah seberapa besar penerimaan negara kita. Isunya ada lebih situ. Makanya saya kaget ketika ada bekas Menteri Keuangan selalu mengatakan disiplin fiskal pada defisit 3%. Defisit itu kan di bawah. Setelah kita menghitung penerimaan, kita ngitung belanja, baru kita ngomong defisit. Kalau kita ngomong penerimaannya tinggi, disiplin fiskal itu di penerimaan. Saya kaget. Puluhan tahun jadi Menteri Keuangan, analisanya masih sebegitu. Karena apa? Rezimnya dia itu rezim utang. Bukan rezim yang memperhatikan penerimaan negara. Ingat loh, sekarang tax ratio kita cuma sekitar 9%. Kita pernah mengalami tax ratio itu 12,7. Bahkan pernah 13,6. Kalau itu dipertahankan sampai sekarang 13,6 itu Bang. Dari 10 itu kan 3,6. Kalau sekarang 9,2 itu kan ada 0,8. Tambah 3,6 berarti kan 4,4. 4,4 itu istimewa Bang selisihnya Bang. Defisit kita cuma 3%, surplus APBN kita. 1,4. 1,4 surplus. Tapi kenyataannya nggak begitu. Itu disiplin fiskal. Tapi apa yang terjadi? 20 tahun terakhir kita mengalami penurunan struktural tax ratio kita. Ya nggak nyampe terus ya Pak ya? Nggak nyampe. Sekarang juga nggak nyampe tuh. Makanya ada desas-desus restitusi segala macam. Itu kita baru bicara disiplin fiskal. Bukan menjaga defisit 3%, kemudian utang. Itu. Mempertahankan aja nggak bisa. Bayangin. Artinya siapa yang nggak disiplin fiskal? Yang nggak bisa mempertahankan tax ratio tinggi itu. Sampai akhirnya kan orang nanya, kenapa sih tax ratio kita rendah amat? Jangan-jangan ini rezimnya memang sengaja tax ratio direndahkan untuk supaya kita defisit terus kita utang terus. Wah, ribet juga tuh. Mas gini ya, saya agak bingung nih. Ini mohon maaf ya, ini kan saya orang komunikasi, jadi saya ngelihatnya dari sisi komunikasi. Pemerintah itu kan sibuk menyampaikan setidaknya ada 3 topik. Nilai tukar uang yang 17.400 kemarin. Kemudian IHSG yang berada di bawah angka 7.000. Kemudian satu lagi ketahanan energi yang tadi Mas Wes sudah bahas. Kita tidak menaikkan BBM.
Nah, kalau menurut Komisi 11, menurut Mas Mis, yang mana dulu sebetulnya yang harus dilakukan sih supaya ekonomi kita ini membaik? Ketahanan energi. Oh gitu. Ketahanan energi. Itu paling penting. Jadi udah benar nih apa yang dilakukan oleh Pak Bahlil ya? Betul. Karena apa? Itulah yang membuat kita ekonomi tetap tumbuh. Pertumbuhan energi itu butuh konsumsi energi. Listrik tetap menyala, listrik di pabrik, listrik di kantor, listrik di rumah. Kalau itu nyala, terpenuhi kebutuhannya, ekonomi akan turning. Oke. Itu productivity. Productivity without energy nonsense. Makanya ketika Trump mengatakan Make America Great Again, dia keluar dari protokol Kyoto, keluar dari Paris Agreement. Karena apa? Amerika akan memproduksi barang-barangnya lebih di Amerika. Sehingga konsumsi terhadap fossil fuel akan bertambah. Maka dia keluar dari protokol Kyoto untuk menghindari bahwa Amerika hanya bisa memproduksi CO2 berapa. Apa gara-gara trust publik terhadap kondisi ekonomi Indonesia itu makin menurun? Trust itu sekarang berdasarkan fundamental atau berdasarkan sentimen?